Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 19. Jarak antara dua kota pada peta adalah 2 cm. Jarak sebenarnya kedua kota sebenarnya adalah 80 km. Ini kalimatnya nggak enak ya. Jadi ini mungkin maksudnya begini, jarak sebenarnya kedua kota tersebut, nah ini diganti ya dek ya, bukan sebenarnya melainkan tersebut. Nah, ini baru bisa dipahami. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 80 km. Yang ditanyakan adalah skala yang digunakan peta tersebut adalah berapa banding berapa. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 19, kita bisa menggunakan yang namanya bantuan segitiga skala seperti ini. Ya, ini jangan sampai dilupakan. Atau ada yang lupa? Nah, kalau ada yang lupa kita ingat-ingat lagi ya. Jadi yang kiri bawah ini adalah S itu skala. Kemudian yang atas ya ini adalah jarak pada peta. Kemudian yang kanan bawah ini adalah jarak sesungguhnya. Nah, sebagai contoh, kalau kita mau menghitung skala, maka rumusnya adalah JP per JS ya. JP yang di atas, ya kita tulis di atas. Kemudian kita ketemu garis mendatar, berarti itu per. Nah, per berapa? Ya per jarak sesungguhnya. Sekarang kalau kita mau menghitung jarak pada peta, ya JP di atas, sama dengan skala kali jarak sesungguhnya. Jadi kalau mendatar, ini dibaca dikalikan. Jadi skala kali jarak sesungguhnya. Selanjutnya kalau kita mau menghitung jarak sesungguhnya. Nah, jarak sesungguhnya kan di bawah. Berarti yang di atas itu adalah jarak pada peta, ya dek ya. Nah, sekali lagi kita ketemu per. Nah, ketemu garis mendatar dibaca per. Ya, jarak pada peta dibagi dengan skala. Ini adalah 3 rumus dasar yang sering kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan skala peta. Ya, cara mengingatnya adalah menggunakan segitiga skala seperti ini. Ya, dek ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Di soal nomor 19 yang ditanyakan adalah skala. Ya. Maka rumus yang kita gunakan adalah jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Nah, di sini ada satu hal penting, yaitu berkaitan dengan satuan, ya. Kalau jarak pada peta biasanya satuannya adalah cm, ya kan? Kemudian kalau jarak sesungguhnya biasanya satuannya dalam kilometer. Nah, satuan ini harus kita samakan kalau kita mau menghitung skala, ya dek ya. Jadi kilometer ini harus kita paksa, kita ubah menjadi sentimeter. Masih ingat ya? Dari kilometer ke sentimeter berarti ditambahi 0 sebanyak berapa? Ditambahi 0 sebanyak 5. Ya, saya tulis ini ya. Jadi dari kilometer ke sentimeter maka harus ditambahkan. Ya, tambahkan, ini cara gampangannya seperti ini ya, Dek ya. Tambahkan 0 ya sebanyak 5. Nah, ini dasarnya dari tangga satuan. Ya, jadi kalau kita kembali ke masa lalu di SD, itu ada tangga satuan, masih ingat ya? Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau adik-adik hitung dari kilo, ya kilometer ke sentimeter itu turun 5 tangga. Nah, kalau turun 5 tangga, berarti kita harus tambahkan 0 sebanyak 5. Ya, kira-kira seperti itu. Itu harus dihafalkan memang. Ya. Oke, berarti kalau di soal nomor 19 diketahui jarak sebenarnya 80 km. Artinya nanti 80 km itu sama dengan berapa sentimeter? Kita tambahi 0 sebanyak 5. Ya, 80 ditambah 0 sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang satuannya sudah berubah menjadi sentimeter. Kita pisahkan ya dengan titik di sini dan di sini. Berarti ini 8 juta sentimeter. Selanjutnya kita gunakan rumus ini. Ya deh ya untuk menghitung skala. Jadi S atau skala yang digunakan adalah jarak pada peta berarti 2 cm. Ya, dibagi jarak sesungguhnya. Nah, ini coba saya rapikan ya. Jadi ini per, nah dibagi berapa? Dibagi 8 juta cm. Ya deh ya, 8 juta cm. Ini kan bisa disederhanakan. 2 dan 8 itu kan bisa dicoret, ya kan?
2-nya habis diganti angka 1, 8-nya dicoret diganti angka 4. Nah, ya sudah. Berarti nanti skalanya adalah berapa ini? 1/4 juta. Ya, atau kalau dalam bentuk perbandingan ya 1/4 juta. Nah, seperti ini. 1/4 juta. Berarti untuk nomor 19 jawaban yang benar adalah yang C. Ya, gampang ya, Dek ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 20. Di antara nilai P berikut yang memenuhi proporsi P/7 sama dengan 21/49. Ini gampang ya. Jadi tinggal dikali silang saja. Atau sebelum dikali silang kita sederhanakan dulu ya. Jadi ini kan 21/49. Atau saya tulis ulang aja ya. Supaya enak dipakai belajar. Berarti ini P/7 sama dengan 21/49. Nah, coba ini 21 dan 49. Ini kalau kita sederhanakan, berarti kan atas dan bawah dibagi 7. Ya, Dek ya, keduanya habis dibagi 7. 21 dibagi 7 sama dengan 3. 49 dibagi 7 ya sama dengan 7. Ya kan? Jadi P/7 sama dengan 3/7. Nah, artinya 7 dan 7 yang ini juga bisa dicoret. Ya. Jadi yang kiri bawah dibagi 7 habis diganti angka 1, yang kanan bawah ya 7 ini dicoret habis dibagi 7 ya sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan P/1 ya sama dengan P, kemudian 3/1 ya sama dengan 3. Nah, ini jawabannya. Jadi P yang memenuhi adalah yang A ya, P sama dengan 3. Oke, gampang ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 19 dan nomor 20. Untuk pembahasan soal nomor yang lain, silakan dicek di playlist ya. Tetap semangat, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.